Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Pratiwi Sutriani, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, kelas IF 15A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi struktur data tentang graf. Langsung saja, graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan V, E, di mana G adalah graf, V adalah simpul, dan E adalah busur. Gambar berikut ini adalah gambar ilustrasi graf, di mana V terdiri dari simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, dan simpul E, atau bisa dikatakan dengan V1, V2, V3, V4, dan V5. Dan E atau busur terdiri dari E1 busur dari simpul A ke simpul B, E2 busur dari simpul A ke simpul D, E3 busur dari simpul B ke simpul C, E4 busur dari simpul B ke simpul E, E5 busur dari simpul D ke simpul C, E6 busur dari simpul D ke simpul E, dan yang terakhir adalah E7 busur dari simpul E ke simpul C. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul, seperti ini. Lalu sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Seperti gambar ini, simpul tidak selalu berhubungan dengan busur. Selanjutnya, sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul lainnya, atau dalam matematika diskrit disebut dengan simpul terpencil. Seperti ini. Ini dinamakan simpul terpencil, tidak terhubung dengan simpul lainnya. Selanjutnya, sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Sudah pasti saling berhubungan. Seperti ini. Dalam graf terdiri dari graf berarah dan graf tidak berarah. Pada gambar sebelah kiri adalah graf berarah, yaitu dari simpul A ke simpul B, ke simpul C, lalu kembali lagi ke simpul B, lalu kembali lagi ke simpul A, lalu ke simpul D, ke simpul C lagi, ke simpul D lagi, ke C lagi ke B, dan yang terakhir ke simpul E. Sebelah kanan adalah simpul tak berarah. Simpul tak berarah tidak mementingkan arah busur karena memang tidak berarah. Simpul A bisa ke simpul B dulu dan bisa ke simpul D dulu. Dan seterusnya. Lalu graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang memiliki bobot pada nilai busurnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh graf berarah dan berbobot, yaitu dari simpul A ke simpul B memiliki bobot 5, simpul B ke simpul E memiliki bobot 12. Gambar sebelah kanan ini adalah gambar graf berbobot tak berarah.
Dari simpul A ke simpul B memiliki bobot 5, A ke D memiliki bobot 4, dan seterusnya. Selanjutnya adalah representasi graf dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks, jika suatu simpul dan simpul lainnya terhubung, maka dikatakan satu. Sedangkan jika suatu simpul satu dengan simpul lainnya tidak ada busur yang terhubung, maka dikatakan 0. Contohnya pada gambar berikut ini. Kita buat dulu tabel seperti ini, lalu kita tulis di atasnya A, B, C, D, dan E, dan sebelah kiri juga A, B, C, D, dan E. Lalu satu-satu kita lihat dari A ke A. Lihat pada gambar, dari A ke A tidak ada, maka kita tulis 0. Selanjutnya dari A ke B, kita lihat dari A ke B terhubung, maka dinyatakan 1. Selanjutnya dari A ke C, kita lihat dari A ke C tidak ada busur yang terhubung, maka dinyatakan 0. Begitupun seterusnya sampai akhir simpul. Jika tadi adalah graf tidak berarah, maka gambar ini adalah graf yang berarah. Sama saja seperti graf yang tidak berarah. Dari A ke A ke A tidak ada, maka dinyatakan 0. A ke B terhubung, maka dinyatakan 1. A ke C tidak terhubung, maka dinyatakan 0. Dari D ke C, lihat dari D ke C terhubung, maka dinyatakan 1. Begitupun seterusnya sampai simpul akhir. Representasi matriks oleh graf berarah dan berbobot. Jika graf berarah dan berbobot, jika salah satu simpul terhubung dengan simpul lainnya dan memiliki bobot, maka dinyatakan bobot itu sendiri. Contohnya, simpul A ke simpul B memiliki bobot 5, maka dinyatakan 5. Begitupun seterusnya. Selanjutnya representasi graf dalam bentuk linked list. Langkah pertama, kita tulis dulu banyaknya simpul, yaitu simpul A, B, C, D, dan E. Lalu kita lihat satu-satu. Simpul A bisa terhubung kemana? Yaitu simpul A dapat terhubung ke B dan ke D. Lalu kita tulis B dan D. Selanjutnya simpul B dapat terhubung ke simpul A, simpul C, dan simpul E. Untuk menulis urutannya, diutamakan nilai terkecil dulu atau huruf yang terlebih dahulu. Yang simpul C. Simpul C dapat terhubung ke simpul B, simpul D, dan simpul E. Begitupun seterusnya. Representasi list graf berarah. Sama saja seperti
tadi. Dari simpul A terhubung ke simpul B dan simpul D. Lalu dari simpul B dapat terhubung ke simpul A dan simpul C. Simpul C dapat terhubung ke simpul D. Jangan lupa lihat tanda panah. Simpul D dapat terhubung ke simpul C dan simpul E. Dan yang terakhir, simpul E terhubung ke simpul B. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.